Baik, pemirsa kita sudah terhubung dengan Susaning Tias Nevo Handayani Kertopatri. Selamat pagi, Mbak Nuning. Selamat pagi, Mas. Mbak, ini kita mungkin Mbak bisa kasih gambaran sedikit. Kita melihat bahwa ini sedang kampanye Di Pilpres, sedang pidato, kemudian Pennsylvania. tiba-tiba ada serangan. Apa yang bisa Anda analisa dari kejadian ini, Mbak? Ya, itu yang kita tahu kan Trump mendapatkan tembakan tersebut di Pennsylvania pasca dirinya berkampanye ya. Jadi itu bisa ada beberapa probabilitas. Yaitu Oke. pertama dari musuh politiknya. Musuh politik itu kalau kita antisipasi itu adalah tentu dari kubu lawan politik dalam tanda kutip bisa saja dari kubu Presiden Biden ya. Lalu kedua dari masyarakat yang memang dahulu tidak menyukai Trump dengan kebijakan-kebijakannya. Lalu kemudian ketiga ini ada yang menumpang dari situasi yang ada untuk kepentingan negaranya gitu. Yang tentu ada kekhawatiran apabila Trump jadi presiden lagi maka membahayakan negaranya. Itu bisa saja terjadi dan lain-lain ya. Lain-lain itu bisa saja kepentingan pribadi ya. Nah, ini dalam analisa intelijen itu kita tidak bisa hanya menganalisa yang sifatnya official, tapi juga yang private life itu juga harus kita masuk ke full bucket pengumpulan bahan keterangan intelijen. Nah, jadi kalau kita melihat yang terjadi di Pennsylvania ini harus dilihat berapa banyak pihak yang tidak menyukai Trump. Itu kalau kita lihat dari unsur masyarakat. Tetapi apabila itu memang dari kubu lawan, misalnya itu dari kubu Biden, menurut pandangan saya hal itu alangkah bodohnya ya. Karena dengan begitu kan justru akan menambah simpati kepada Trump. Ya, jadi dalam hal ini memang jangan sampai ada hal terjadi hal itu berasal dari Presiden Amerika Serikat yang sekarang gitu. Demikian kalau menurut pandangan saya ini harus ada full bucket lebih banyak pengumpulan bahan keterangan intelijen ya. Jadi dalam hal ini pekerjaannya cukup rumit menurut pandangan saya. Karena ini berada di situasi yang tidak sendiri, yaitu pasca kampanye. Kalau bicara ada potensi misalnya keuntungan elektoral di situ. Kalau kita bahas mengenai Pennsylvania sendiri, kita bicara ini saja antara Demokrat dan juga Republik. Petanya seperti apa? Kalau saya lihat di Pennsylvania itu adalah satu negara bagian yang menurut pandangan saya memiliki 50-50 ya. Jadi win-win ya. Jadi kita tidak bisa juga melihat itu sebagai lawan dari partai politik begitu saja. Makanya saya sampaikan dari pihak intelijen aparat di sana harus menganalisa serigid mungkin. Gitu. Ini kalau kita kejadian ini tentunya menjadi sorotan masyarakat. Berbagai macam komentar ini banyak masuk. Salah satunya adalah kok iya kalau memang ini ada operasi yang terencana, kenapa bisa sampai meleset misalnya seperti itu. Jadi kalau probabilitas kemungkinan yang paling besarnya apakah memang ini insiden yang sudah terencanakan begitu, Mbak? Bisa saja terencanakan atau juga kan tadi saya katakan harus serigid mungkin. Kalau terencanakan itu mungkin lebih dari pihak musuh politik. Tetapi kalau kurang lebihnya orang tidak suka, di sana kan agak bebas juga ya kepemilikan senjata ya. Jadi harus dilihat juga itu pelurunya itu jenisnya apa, senjatanya apa, biasanya siapa yang memiliki gitu, tentara atau FBI atau polisi dan lain sebagainya. Itu harus menjadi satu analisa yang mendalam ya. Jangan sampai hanya lihat di permukaan saja gitu loh. Saya nggak tahu ya kalau calon presiden, tapi kalau
Presiden Amerika ini kan ada beberapa presiden yang meninggal dunia karena ditembak, karena dibunuh begitu. Ini Kennedy, adalah sedang contohnya John F. Kennedy ya. John F. Kennedy. Itu kan juga, ya kan, John F. Kennedy itu kan juga alami hal yang sama gitu. Nah ini kan apa namanya, kok seperti hal seperti ini seperti yang apa ya sering terjadi di Amerika Serikat. Apakah memang bisa ditarik satu kesimpulan yang kurang lebih mirip begitu antara kejadian yang lama, yang lampau dengan yang sekarang, Mbak Nuning? Kalau menurut saya sebabnya itu bisa saja berbeda. Oke. Ya, alasannya bisa saja berbeda, Mas. Jadi kita tidak bisa pukul rata mengeneralisir sebab. Itu yang makanya saya katakan harus ada analisis yang mendalam, analisa intelijen yang mendalam. Gitu. Jadi tidak asal saja menyatakan ini dari lawan politik. Bisa saja dari lawan politik tidak melakukan hal itu, tetapi ada masyarakat misalnya yang tidak suka terhadap kebijakannya, lalu kemudian khawatir kalau Trump menang lagi seperti apa gitu. Lalu kemudian juga negara lain, jadi pinjam tangan gitu istilahnya. Nah bisa saja hal itu. Ini kan kemampuan intelijen Amerika yang tentunya kita tidak ragukan lagi yang harus menemukan hal itu. Jadi kalau kita nyatakan sebab, misalnya John F. Kennedy sama alasannya dengan yang sekarang belum tentu. Oke. Ini kan cukup menarik, Mbak Nuning. Maksudnya ini satu adalah mantan presiden, yang satu yang bersaing adalah tentunya incumbent. Kemudian bersaing di suatu wilayah yang bisa dikatakan 50-50 begitu. Seberapa besar sebenarnya nanti pengaruhnya dari adanya kejadian ini terhadap hasil perolehan suara nanti? Bisa saja begini, dengan adanya ditembaknya Trump itu justru mengakibatkan masyarakat itu memiliki simpati yang lebih tinggi kepada Trump. Lalu kemudian probabilitas kedua bisa saja juga menarik simpati bagi pihak incumbent gitu. Jadi hal ini ya, ini kan masih di awal. Baru kita ketahui 3 hari ke depan sebenarnya apa yang terjadi begitu. Oke, kalau untuk dari masyarakat sendiri, sekarang kecenderungannya seperti apa kalau Anda memperhatikan dinamika politik di Amerika Serikat sendiri? Apakah memang lebih condong ingin Trump kembali menjabat atau memang masih... Kalau kita lihat bagaimana Trump itu memenangkan di beberapa negara bagian, ya saya lihat sih memang ada harapan dari masyarakat Amerika bahwa Trump akan harus jadi lagi begitu. Oke. Artinya memang ada beberapa masyarakat saat ini di Amerika Serikat yang kurang puas mungkin dengan kinerja Joe Biden begitu? Ya kan satu kesehatan Joe Biden seperti itu. Lalu kemudian masyarakat Amerika toh juga belum terlalu percaya dengan kepemimpinan perempuan ya seperti wakil presidennya begitu kan. Jadi menurut pandangan saya ada saja yang memiliki satu pemikiran bahwa Trump itu jauh lebih baik daripada Biden gitu. Ini adalah kejadian di Amerika Serikat yang tentunya menjadi sorotan dunia internasional. Seberapa besar pengaruh ini terhadap mungkin politik luar negeri ataupun pandangan dari dunia atau negara lain, Mbak Nuning? Ya tadi kan saya sudah sebutkan, kemungkinan juga ada kepentingan dari negara lain yang khawatir kalau Trump itu jadi lagi, gitu. Jadi kalau menurut saya tentu sikap dari negara-negara lain pun juga belum tentu bisa dilakukan secara terbuka, dikemukakan kepada publik. Karena kan apabila terjadi bahwa kemudian misalnya Trump bisa sembuh dan lain sebagainya, lalu kemudian dirinya jadi lagi, bagaimana hubungannya dengan Amerika gitu kalau terlalu terbuka? Yang ini ada kepentingan tadi itu ya? Iya, satu pertanyaan. Jadi tunggulah 3 hari lagi sampai ada analisa dari lembaga intelijen di Amerika menganalisis hal ini. Oke. Ini kalau melihat saat ini kondisi Trump
baik-baik saja begitu ya. Kemudian tadi juga menarik Mbak kalau tadi dibahas mengenai bagaimana ini menjadi salah satu bisa menjadi ada keuntungan elektoral di sana. Bisa jadi nggak sih Mbak ini merupakan desain sendiri atau skenario sendiri yang dibuat oleh kelompok Trump misalnya? Bisa saja. Oke. Oleh karenanya saya bilang bahwa harus ada full bucket. Ini kan misalnya permainan isu gitu ya, sehingga orang menarik simpati dan lain sebagainya gitu kan bisa aja. Kenapa tidak? Gitu. Oke. Ya, Itu ini ada kan kemungkinan permainan ya. politik ya. Probabilitas itu ada. Nah, semua probabilitas itu harus masuk ke pengumpulan bahan keterangan intelijen. Oke, Gitu loh. oke. Penegasan lagi mungkin, Mbak Nuni tadi kita sempat membahas menunggu selama 3 hari begitu ya, mungkin agar masyarakat juga jelas itu prosesnya apa saja biasanya tahapan-tahapan yang segera dilakukan atas Ya, insiden ini? pengumpulan informasi lapangan, lalu Oke. kemudian itu tentu juga berikut media ya, media juga dianalisis begitu. Lalu kemudian kepentingan-kepentingan yang ada, lalu kultur dari masyarakat Pennsylvania sendiri gitu. Ya seperti halnya di Indonesia juga ya, setiap daerah punya kulturnya gitu. Oke. Jadi juga kepentingan politik, lalu kemudian sistem pertahanan, keamanan di sana dan lain sebagainya harus dievaluasi. Kalau kita bicara mengenai negara bagian di sana, ada tidak Mbak mungkin beberapa negara bagian yang cukup beresiko ketika ada kampanye seperti ini? Ya semua saya rasa sih beresiko ya. Oke. Karena kita juga tidak bisa menilai bahwa suatu daerah itu paling aman dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa mengukur pikiran dan hati orang. Kan tadi saya sampaikan bahwa tidak boleh dikesampingkan adanya private control gitu loh. Di mana bisa saja orang itu memiliki hal yang sifatnya pribadi, dia tidak suka dengan Trump. Bisa saja. Atau itu permainan dari kubunya Trump sendiri, itu juga bisa saja. Harus dimasukkan ke full bucket. Jadi full bucket itu yang penting. Oke, tadi saya menarik pernyataan Mbak Nuning mengenai kepemimpinan dari perempuan di sana. Ini kan yang maju bisa kan Trump lagi, Biden lagi yang maju. Apa sih indikasinya kalau kita juga melihat Hillary Clinton juga gagal pada saat itu? Indikator utamanya apa Mbak? Sampai kok kepemimpinan perempuan agak susah di sana? Ya kepercayaan aja. Oke. Yang belum tertanam di hati mereka. Oke, kepercayaan ya yang menjadi titik inti dari kenapa kok dia lagi yang maju. Ini kalau mending kita sebentar akan melihat dulu pemirsa. Ini adalah ketika Donald Trump baru saja terkena serangan tembakan di lokasi. Ya. Baik, kita melihat sebentar Mbak Nuning dan juga pemirsa. Ini adalah proses ketika Trump dievakuasi. Oke, dalam 3 hari nanti mungkin kita akan mendapatkan informasi yang lebih rigid begitu. Apa maksudnya misalnya kemungkinan paling signifikannya? Apakah memang bisa mengganti calon kah ataukah bagaimana, Mbak? Apakah ada kemungkinan lain? Tidak semudah itu mengganti calon, Mas. Oke. Kan kita juga harus lihat bagaimana recovery-nya Trump ya, pendukungnya seperti apa, tidak semudah itu mengganti. Oke, mungkin jika alasannya mungkin keamanan begitu ini menjadi bukti bahwa cukup lumayan ini kebencian terhadap Trump di sini. Ya kan itu kalau berasal dari luar, indikasinya kalau misalnya gini, dari luar Trump ya. Kalau dari dalam Trump, pembentukan opini dan lain sebagainya, tentu bukan hal itu. Nah itu kan juga harus kita analisis gitu. Jadi kalau hal itu dikatakan bahwa itu adalah gambaran kebencian, tentu belum tentu bisa mewakili semua pihak. Buktinya kok dia ada menang di negara bagian, di beberapa negara bagian malah ada yang sampai sekian persen lebih tinggi daripada Biden. Oke, menarik untuk menunggu bagaimana reaksi dari kubu Demokrat. Anda bisa
menganalisa misalnya apa kira-kira strategi yang akan dilakukan Demokrat dengan kejadian seperti ini? Karena tentunya akan terdampak juga. Ya mereka itu tentu harus mengantisipasi dan bersiap diri dituduh sebagai pelaku. Apa yang harus menjadi alibi itu kan yang harus dilakukan gitu. Tentunya kan dia akan menghindarkan diri untuk tidak melakukan hal itu gitu loh. Untuk dia ingin menyatakan bahwa ini bukan saya, bukan kami gitu. Oke, cukup signifikankah efek dari rasa simpati masyarakat tadi terhadap elektabilitas, Mbak Nuning? Ya, saya tidak bisa mengukur ya. Oke. Saya berada di Jakarta, bagaimana saya mengukur itu ada di Amerika? Nggak mungkin kan? Saya katakan kan tadi 3 hari lagi. 3 hari lagi kita baru bisa lihat. Kalau sekarang saya bilang sih, nanti dia katakan saya sok tahu ya, karena saya bukan tidak tinggal di Amerika, tidak bisa ditanyakan itu kepada saya. Oke. Saya ada acara lagi, Mas. Saya rasa mungkin sudah cukup ya keterangan saya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nuning atas partisipasinya dan informasinya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, baru saja kita menyelesaikan dialog bersama narasumber tadi yang mengatakan atau menganalisa bahwa akan ada beberapa dampak yang akan terjadi, terutama ketika terjadi kontestasi politik di Amerika Serikat yang tentunya menjadi sorotan tidak hanya di dalam negeri Amerika Serikat, tetapi juga dunia internasional. Dan pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Buat mereka